Alright. Teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Aku disclaimer, aku akan recording dan buat kalian yang nyaman untuk tampil secara virtual di layar ataupun suaranya nanti kerekam, ini sebagai disclaimer, kalian berarti bersedia untuk ditampilkan di YouTube channel aku. Jika bersedia, boleh dikasih love-love-nya atau ya approval lah. Tapi kalau emang maksudnya Kak, aku nggak mau disebut-sebut, nggak apa-apa. Kalian boleh komen di chat, aku akan menghargai privasi kalian juga ya. Dan sekali lagi disclaimer, saya tidak mengatasnamakan Australia Award, saya bukan panitia, tapi saya merupakan awardee atau penerima beasiswa ini. Jadi saya hanya akan men-sharingkan point of view-ku, caraku menyikapi dari setiap aplikasi, formulir tahap demi tahap, dan ragam informasi yang aku dapatkan dari para mentor. Oke, cus. Yes, ini sudah terlihatkah kakak-kakak semuanya? Screen-nya aku? Sudah, Alright. Kak. Jadi ini itu menjadi website langganan kita ya. Jangan lupa. Tadi juga sebenarnya aku maaf banget kalau ada bunda-bunda yang nanya, Kak, gimana cara ngetek? Gimana cara ini? Aku paham sekali. Tidak semua kita lincah, lancar, luncur bermain sosmed ya. Jadi, bunda-bundi, teman-teman, sister-sister, jangan lupa webnya langsung di private ya atau di favorit. Kalian langsunglah buat ini favorit. Jadi kalau aku ini juga aku sudah bikin beberapa section, ada AAS, ada yang lain-lain lah ini kerjaan-kerjaan gitu. Jadi kalian sekarang kita kupas yang di ini aplikasi ya. Aplikasinya kita kupas. Ini dia. Silakan, sudah bisa masuk ya. Oke. Oh ya, nyapa aku boleh bebas Kak Agnes, Mbak Agnes, nggak harus ibu ya. Santai aja lah kita ya. Alright. Di sini ini sudah jelas nanti teman-teman sekali lagi kita akan masuk di yang ini, reguler. Jadi reguler itu masuknya beasiswa PhD dan master. Di Australia Award ini kan banyak ragam ya. Ke kanan ini ada program split side master, ada studi singkat, ada hibah alumni. Nah, yang akan buka tanggal 2 November 2 Februari berarti di sini beasiswa PhD dan master. Lalu kita nanti akan masuk ke ini pelamar beasiswa ya. Kita masuk ke pelamar beasiswa. Bagaimana cara lamar? Kita langsung klik lagi di sini. Nah, di sini itu nanti akan ada eh, formulirnya ya. Jadi teman-teman siap-siap siaga. Ini juga dibuat favorit. Disinilah link untuk mendaftar. Dan pendaftaran akan ditutup pada 30 April. Oke, kita klik nih. Kita tes-tes. Teng teredeng. Nah, belum, karena belum dibuka, ya, belum dibuka. Jadi, biar teman-teman nanti waktu tanggal 2 Februari itu, misalnya nggak kagok atau apa ya, penasaran. Nah, bagi teman-teman yang baru, ini kita kupas tahap per tahap, ya, tahap per tahap. Oke, jadi nanti masuk di link itu, teman-teman sudah akan masuk di sini. Pertamanya adalah Priority Fields of Study. Nah, ini apa, Kak? Ini berarti area atau jurusan yang diprioritaskan oleh AAI Australia. Kak, ini ada letter-let nggak bahwa jurusanku bisa, jurusan ini nggak bisa gitu ya? Enggak, dia nggak melihat ke sana. Tapi dia melihat pilar kita itu masuk ke priority yang mana. Kalau aku masuknya di Equitable and Sustainable Economic Transformation, ya. Karena aku itu bagian lingkungan, tapi bukan ke komunitas. Jadi esaiku itu nanti tujuannya tentang ekonomi. Ya, esaiku tentang ekonomi sebenarnya. Lalu aku masuknya di economic growth, economic governance. Jadi di sini itu kita pintar-pintar merangkai, kita masuk di bagian yang mana. Teman-teman yang udah masuk di ruang belajar, ini sudah aku share ya, materinya ada di bio. Teman-teman ambil, klik dari Google Drive, di situ sudah aku cantumkan priority field, fokus area. Oke,
Jadi di sini tuh misalnya economic governance, trade investment, education, kalian bisa masuk di sini research. Walaupun jurusannya nanti yang lain-lain. Misalnya ada yang nanya itu eh, early childhood education. Early childhood education, tapi dia mau bahasnya itu di bagian health. Karena beliau mau masuknya ke Master of Public Health yang benar-benar ngajarin anak tentang kesehatan. Nah, jadi dia di health. Walaupun jurusannya nanti kontribusinya ke PAUD dan kindergarten. Jadi story kita itu kita perlu rangkai lagi masuk ke pilar yang mana ya dari priority field ini. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kita masuk ke program studinya. Jadi di sini tadi ada yang nanya nih, Kak, aku tuh nggak tahu Srikos itu apa. Jadi ini kayak kode registrasi dari jurusan yang kita pilih di kampus tersebut. Nah, ini linknya. Teman-teman bisa tes-tes ombak di ini ya, Srikos Education ini. Aku kasih. Nah, kita mau contoh nih. Boleh, siapa yang mau volunteer? Kita mau cari kode Srikosnya dan mau di kampus mana? Silakan. Ada yang belum tahu, boleh di chat atau unmute biar cepet mungkin. Oke, Kak Kupete Junior MR. Coba dulu ganti nama kakak cantik. Siapa namamu? Kak rename dulu Kak Zoom-nya. Silakan Kak Cube. Oh, aduh, Mbak Jenny ini rajin di sosmed nih. Hai Mbak Jenny. Silakan Mbak Jen. Mau jurusan apa? Kita cari. Halo Kak, Hai Jen. Oh, nama ya, pakai suami. Oh eh ya, siap. iya, untuk pengennya masuk ke jurusan pendidikan. Hmm. Eh, eh, tapi untuk spesifikasinya, saya masih bingung antara Master of Education atau TESOL Oke. Nah, gitu. ke kampusnya kampus mana Kak Jen? Kampusnya pengennya ke Adelaide ya, Adelaide. Oke. Adelaide. Adelaide berarti itu masuk South Australia. Tadi education ya. Nah, biar kita itu ngerti, sebenarnya aku ini masuk ke mana, balik lagi, Kak Jenny itu mau membahas apa, ya. Nanti di sini, Kak, kita kan udah nggak bachelor lagi ya, kita udah S1, berarti kita master ya. Nah, ini agak teliti-teliti, bisa juga tadi gampang di depan ya. Ini bisa cari Master of Education, search kriterianya kita ganti, Master Education. Nah, tinggal start search. Lah, berarti nggak kayak gitu tulisnya. Kalau enggak, aku juga pakai ini juga boleh ya. ChatGPT lah misalnya. Master Mbak, of Education. Tulisannya apa dia tuh? Master of di type of course Education. bisa Apa pilih. KFC? Di type of course-nya itu kita bisa pilih itu master atau apa gitu kalau nggak salah gitu. Oh, nah di sini Bener. nih, betul. Nah, pinter. Makasih banyak KFC. Inilah enaknya buat teman-teman yang udah tahu ya kan. Jadi ini dia, Kak Jenny, Master, misalnya Education, type of course-nya bisa masuk di coursework, ini, atau ini, Master Degree Extended atau Master Degree by Research, gitu. Nah, kakak nanti kalau misalnya tanya lagi, ini Master Degree Coursework, Extended Research, ini beda-beda lagi. Kalau yang Research, Australia Award, aku yang familiar cuma dua ya. Master Degree Coursework, yang dia tanpa penelitian, dan Master Degree Research, dia ini sudah punya topik khusus, Kak. Jadi memang dia ini khusus meneliti aja. Ada esai teman-teman yang Master by Research itu adalah khusus meneliti hubungan modifikasi makanan dengan kesehatan manusia di bagian jantung. Nah, itu dia masuknya Master Degree by Research. Kak Jenny masuknya di Master Coursework ya. Coba kita praktekin. Maka ini langsung masuk ke Start Search. Tadi kita di depan itu kan ngambilnya di South Australia ya, Kak. Jadi South Australia itu ada Flinders, ada juga
Unisa. Ini sekarang udah merger, ini sepertinya belum mereka update. Jadi sekarang ada University of Adelaide, nah atau Adelaide University. Kakak bisa masuk ke sini nih, Kak Jen. Kita masuk ke sini, langsung terlihat nih teman-teman. Srikos code-nya ini, Kakak. Ya, jadi teman-teman, Srikos code-nya ini. Yang lain, kalian boleh praktek ya. Kalian boleh praktek yang mana yang mau diambil gitu. Misalnya ini Kak Sari, public policy. Nah, itu bisa juga langsung aja. Kalau sudah punya tujuan kampus, berarti institution dulu. Boleh institution dulu. Misalnya kampusnya Queensland ya. Kadang ini harus diketik benar-benar. University of Queensland. Ini untuk Sri Cross Campus. Jangan yang ini. Kita harus Sri Cross-nya apa? Srikosnya dari jurusan. Yang diminta itu Srikos. Kok jadi Srikos ya panggilannya? Siapa yang panggilannya? Srikosnya itu ya. Dari kampus, dari jurusannya. Oke. Jadi Queensland. Di mana Queensland ini ya? Oh, ini kayaknya ya. Queensland di sini. Oke, course name-nya Health lah kali ya. Public Health. Oke. Kakak Public Policy ya? Sorry, sorry. Public Policy. Kita coba dulu ini ya. Terus public policy. Kemarin tadi yang master itu. Oke, type of course-nya kita ambil master lagi ya. Kakak master degree by coursework. Nah, oke. Langsung start search. Ini Kak, kakak tuh ada dua tipe ya. Ini master governance. Lihat lagi, kakak mau yang durasi 104 week atau kakak yang durasi 78 week. Kak Sari Dwi, sorry, maaf. Misalnya kita ambil yang 104 ya, yang 2 tahun. Nah ini, Srikos course-nya ini. Hmm, Ini Kak. Oke ya, teman-teman, dicoba, dilihat di sini. Oke, kita lanjut. Sudah tahu tuh, udah enak, udah paham. Karena nanti dari website itu, teman-teman akan pilih ini. Institusinya apa, level of study-nya, sama type of study. Ya, aku milih ini. Jadi di aplikasi itu aku milihnya UNSW, kemudian ambil master dan tipenya course Word. Nih udah aku bahas di sini. Nah, di sini itu nanti di bawahnya section setelah kita isi tadi itu akan ada duration in weeks ya. Ada duration in weeks, aku ngambil yang 2 tahun, 104 weeks, sama ada di detail field of education code. Nah, Kak, detail fieldnya ini dari mana? Sama. Di sini kan ada nih field. Nih, teman-teman. Jadi kakak Sari Dewi ini tadi detail fieldnya ambil yang policy study. Jadi jawaban dari part satu ini ada di Srikos Education Government ya. So sini. Alright, good. Kalian praktis ya. Ya, coba langsung dicoba di laptopnya. Oke, tadi ada yang bilang, Kak, aku udah nyoba dan nggak ada di sini. Nah, kalau nggak ada, bisa saja itu ini websitenya masih diperbarui atau maintenance. Kawan-kawan langsung aja email sama universitinya, kampusnya, ditanyain, Kak, aku ini masuk, kakak, orang itu nggak panggil kakak ya, Miss, Sir gitu ya, maksudnya, Pak, Bu gitu, aku ini serikosnya berapa gitulah, ditanyalah sama mereka. Oke, banyak jalan. Oke, part one dan sekarang part two. Ini nih yang muter-muter kita langsung masuk ke supporting statement ya. Ini dia teman-teman, pamungkasnya di sini. Buat kawan-kawan yang udah aku review, aku cara jawabnya kayak gini. Kalian bebas, tapi kalau misalnya aku feedback itu karena aku melihat polanya straight to the point seperti ini. Jadi, why did you choose your proposed course and institution? Langsung aku bilang,
I've chosen this with 3 reason. Itu. Firstly, apa-apa. Nah, firstly ini, aku introduce myself. Jadi, as I work in blah 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 for certain years, I witness this reason, and I know this gap. That's why strengthen myself to pursue this subject. Gitu. Jadi kenalan dulu. Banyak esai-esai itu teman-teman bagus ya, misalnya datanya. Indonesia telah mengalami stunting bla bla bla, ditambah ini. Lama. Pembaca itu penasaran kamu ini siapa gitu ya, awakmu ini siapa le gitu, jadi lama 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 jawabannya di seperti statement nomor 3. Ah lama, aku juga reviewnya panjang kali lagi manjat cerita sekau ini, cari lagi ke atas gitu. Jadi di sini tuh langsung first impression, langsung jelasin. Oke, terus ini ada juga ya tipe yang berbeda buat kita kaum emak-emak, kaum wanita yang ingin dimengerti. Jangan langsung cerita unek-unek. Aku telah dipecat, aku karir break, suamiku berantem. Jangan dulu, jangan dulu. Ini masih ngomongin course and institution, ya. Masih mengatakan kenapa saya pilih. Karena kalau kita kesannya sudah terlalu personal, itu mereka lupa dengan kualitas kita, ya. Qualities of our work. Karena kemudahan ETG itu bukan karena kita ini rentan secara tadi ya ekonomi dan tapi mereka juga mau melihat value kita, teman-teman. Value kita apa, pengalaman kita apa. Nah, ini ya. Jadi ini nanti kita bahas bagian supporting statement. Itu part 2. Masuk ke part 3, section 3-nya ini adalah education background. Tadi sore itu cerita-cerita sama salah satu calon yang memang dia itu sudah dari D3, masuk ke D4, masuk ke S2. Nah, ini ada di sini bagiannya, boleh dimasukin. Ya, nanti akan lebih dari satu. Atau dulu ya, di zamanku masih ada D1. Ada D1, masuk ke D3, masuk ke S1, itu dicantumin aja di sini. Ini masuknya apa, kemudian nama kampus kita, statusnya, qualification name kita. Nah, hati-hati. Qualification name-nya ini aku cocokin dengan transkrip dan sertifikatku yang sudah ditranslate. Ya, jadi aku minta translate dari kampus, tapi teman-teman juga bisa minta translate-nya ke notaris gitu. Jadi ada legal hukumnya. Habis itu ini IPK, lalu yang lain nanti ditanya apakah punya kualifikasi atau enggak. Ini nih, did you graduate from D3? Jadi kalau memang enggak dari D3, aku centang no. Lanjut part 4. Setelah education masuk ke English. English language. Ini aku tampilinnya adalah TOEFL ya. Kawan-kawan, jadi memang kita nggak perlu IELTS dulu. Ini aku pakai TOEFL. Dan itu syaratnya masih valid kalau nggak salah 2 tahun. Nanti kita cek lagi untuk yang terbaru ya. Jadi ini masuk, TOEFL-nya apa? Aku TOEFL ITP, tanggal tesnya, kemudian lokasinya, lalu skornya. Lalu kita masuk ke employment history. Nah, jadi misalnya nih, Kak, aku sudah karir break 2 tahun karena mengasuh anak. Di sini itu kalian bisa employment history-nya dicentang no, ya kan? Karena lagi karir break. Tapi kalian masukinlah nama organisasi terakhir kalian. Entah itu mau bimbel atau itu nama sekolahnya, nama puskesmasnya. Di sinilah dibilang, ya. Tapi memang sebaiknya, seperti yang aku ceritain itu, mereka akan melihat kontribusi kita after study. Kalau kita nggak punya tempat kerja, bukan tempat kerja, tempat berkarya, maka after study kita mau kontribusikan apa? Kan? Jadi questioning. Tapi ada yang nanya, Kak, aku ini anaknya masih kecil, baru 11 bulan. Terima kasih, aku tertarik dengan Australia. Dan kayaknya portofolioku baru bisa kekejar 2-3 tahun lagi, Kak. Gak apa-apa, bagus. Jadi mulai disiapin. Kan mungkin berpikir ya, masing-masing orang punya cara dia strateginya gitu ya. Sama aku juga baru berani apply itu pas udah layoff dan juga aku hitung-hitung kayaknya anakku bisa aku bawa gitu. Jadi mungkin dia beliau hitung, nah sekarang itu dia tanya, Kak apa ya kontribusi yang bisa aku lakukan? Kalau emang nggak mau kerja, maka di self-entrepreneur gitu ya. Jadi entrepreneur sendiri atau buka ruang sendiri, memberdayakan orang desa, orang sekitar.
Teman-teman sekali lagi sangat berjasa PT K3 saja. Jadi meskipun pertama kali aku pro bono free. Jadi aku tuh seperti inilah teman-teman. Ngajar-ngajar itu 2 jam, 3 jam free aja lah. Pokoknya ada dulu tempat aku berkarya. Jadi mereka itu yang mensponsori aku. Ibaratnya support statementnya dari PT K3 Sarana Raharja. Dan ini dibuktikan karena namanya pendatang baru ya, waktu training paling 10 orang, 20 orang. Nah, lama-lama kan makin banyak orang kenal. Nah, itu menjadi justifikasi mereka mengatakan bahwa aku itu bisa lebih berdampak gitu. Dan ini aku mulai kontrak sama mereka ini di Februari. Tengok nih teman-teman, 18 Februari. Jadi aplikasiku itu adalah aplikasi yang Hanes. Memang terkesan dibuat-buat, tapi itu Hanes. Jadi aku baru kerja dengan si PT ini di 18 Februari. Sementara aplikasi AAS tutupnya di 30 April. Kalau orang bilang, ah gimana sih Kak Agnes ini kenapa nggak dibuat agak lama? Enggak. Mereka itu tahu banget kita. Mereka udah cek siapa kita. Jadi kita mau kibul-kibul pun gak ada gunanya gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman yang ibu rumah tangga, Kak aku nih bingung, aku tuh pengen sekolah. Kalau aku kayak gini nggak paham caranya jualan atau ini. Nah, nggak apa-apa, dimulai dulu kecil-kecil teman-teman. Mulai aja dulu, misalnya buka webinar, ada yang datang 5 orang, 7 orang, tapi konsistensi kakak itu nanti dinilai loh. Jadi kalau misalnya kakak bilang aku self entrepreneur, aku adalah freelance untuk empowering ibu-ibu atau punya Facebook yang untuk mengedukasi ibu-ibu. Nah, itu akan bisa kakak hitung berapa yang like, berapa yang tonton, atau snapshot siapa yang merasa bersyukur gitu. Ya, ini salah satu poin Behance. Lanjut, ini previous relevant employment. Nah, ini powerful buat kita. Karena kan kita-kita semua di sini perempuan, mau laki-laki, mau ibu-ibu, kan karena pernah bekerja nih, karena sudah pernah pendidikan S1, sudah pernah kerja, lalu menyadari, aku nih harus sekolah lagi, biar karirku membaik. Inilah tempat jualan teman-teman. Jadi kalau udah karir break 5 tahun, 3 tahun, ini tuh tempat kita menceritakan kita dulu. Kita zaman dulu itu se-glowing apa gitu. Se-impactful apa kita, seaktif apa kita. Disinilah kita ceritain, teman-teman. Di previous ini, Kak, ini tuh ceritanya gimana? Teman-teman lihat ini, ada yang namanya duties and responsibility. Jadi, di bawah situ, di situ nanti kita kasih title kita. Misalnya kalian jadi eh, senior bidan ya, ini. Nah, itu dibuat responsibility-nya apa waktu zaman dulu itu. Jadi nggak ada yang terlambat. Mereka memahami banget kok kita ini sedang ada gap year. Jadi yang dulu itu prestasi kita seperti apa, ya? Lanjut ke part 7. Nah, di sini adalah community service. Community service ini sekali lagi nggak harus yang impactful sekali, yang harus merambah banyak orang. Aku ini dulu berbaunya lebih ke Kristen. Ya, mungkin teman-teman yang banyak atau yang dulu lama udah kenal, aku tuh lebih banyak berkecimpung di kegiatan agama. Jadi volunteer itu lebih berbau dengan memimpin doa, menjangkau jiwa-jiwa atau ya maksudnya melakukan penginjilan di dalam agama Nasrani. Nah, kawan-kawan yang di Muslim kan ada tuh ngajar ngaji, kemudian membimbing anak-anak di masjid mungkin. Itu bisa masuk, ya. Yang dilihat di sini adalah hati kita. Kita itu memang senang untuk berbagi. Nah, di sini juga aku masuk di kelas inspirasi gitu. Lanjut, part 8 ini penting. Ini professional membership ya. Jadi ini adalah organisasi-organisasi di bidang keilmuan kita atau di bidang pendidikan kita. Nah, kalian masuknya di mana? Membershipnya apa gitu. Kak, saya ini terlibat di grup aja. Jadi aku ini grup WhatsApp aja ini teman-teman. Safety Manager Club ini grup WhatsApp saja, namun maksudnya itu sudah dinyatakan sebagai komunitas karena itu bergerak. Kita ada programnya, kita ada materi-materi yang dibahas, kita juga aktif di sana. Nah, ini karena berkaitan dengan aku, dengan ilmu yang aku ambil. Kemarin ada essay, dia mau ambil
em, Master of Education, tapi dia fokus kepada student behavior. Nah, katanya ada pakai ABE system gitu, analysis behavior apa gitu. Nah, ini tuh kalian kalau nanti kontribusinya mau ke sana, coba cari kelompok-kelompok yang sudah membahas itu dari sekarang, gitu loh. Nggak apa-apa, cuman sebagai pendengar. Yang penting kalian aktif di sana, ya kan? Jadi itu bisa menjadi evidence. Oh, ternyata aku ini eh, memiliki kontribusi nanti, punya koneksi nanti kalau kita sudah kelar ke ininya, sekolahnya gitu. Ini, aku ini karena dari segi praktisi ya. Kalau dari guru-guru kemarin tuh banyak ya, ada kayak eh, ikatan dari kabupaten gitu. Nah, seperti itu. Kak Jenny putus-putus. Yang lain apakah clear suara saya? Clear ya? Oke, sip. Clear, Ada yang Kak. mau ditanya di bagian professional membership ini? Oh, oke. Terima kasih teman-teman, clear ya. Karena agak-agak deras. Oke, saya terima dulu dari Kak Sari. Silakan, Kak. Halo, selamat malam Kak Agnes. Hai, malam. Iya, maaf Kak, nggak bisa It's untuk hidupkan okay. video. Mau izin bertanya Kak, ini tadi kan Sari dan nengok nih dari professional membership sama eh, gimana ya komunitas kita sebelumnya. Jadi gini Kak, Mm-mm. kemarin sempat kami ini di masa kuliah memang aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Namun tidak Mm. ada kaitan sama jurusan yang mau kami ambil sekarang. Mm-mm. Kebetulan saat ini saya bekerja sebagai admin marketing perumahan, subsidi sama komersil. Jadi yang mau Oke. saya angkat ini masalah uh, kondisi pemerintah yang sekarang ini agak menyulitkan masyarakat untuk mengambil perumahan subsidi dengan syarat-syarat yang nggak Good. memungkinkan untuk mereka gaji ke bawah lah ya kan Kak gitu. Mm-mm. Namun komunitas di sini saya nggak ada nih Kak komunitas yang bergerak di bidang perumahan tadi ini gitu loh Kak. Itu kira-kira Oh, bagi apa yang harus saya masukkan di dalam situ Kak gitu. oke. Good. Oke. Jadi, kalau yang dari kampus itu Kak Sari dimasukin aja Kak Sari ya. Kalau ini Kakak lihat, ini saya di Pecinta Alam, Mapala itu masuknya di kampus. Kemudian dulu saya itu menjangkau jiwa, apa ya, bahasa yang gampang ya. Aku tuh waktu di kampus tuh mendoakan orang-orang timur. Ya. Jadi waktu aku di Surabaya, mau jadi sedih-sedih aku. Intinya aku tuh naik sepeda ke kosan mereka, mendoakan mereka. Ada yang mabuk lah, ada yang free sex lah, ada apa. Kayak gitulah aku dulu tuh. Jadi aku tuh tergabung dalam lembaga pelayanan mahasiswa. Ini pun nggak ada kan Kak hubungannya dengan aku ambil teknik lingkungan jauh kali. Tapi aku masukin aja. Karena ini tuh ada dampak, ada cerita yang mau aku jual gitu. Dan ini terverifikasi. Nah, apalagi Kak Sari di kampus itu kan terverifikasi ya. Artinya organisasinya itu legal, dimasukin aja. Ini aku masukin juga yang pramuka, pecinta alam aku masukin. Gitu, Kak Sari. Nah, saranku Kak, karena Kakak di bagian sales marketing, ini tuh Kakak aktif di LinkedIn nggak Kak ya? Aku sekalian, teman-teman juga kemarin ada yang nitip ya, yang perlinkinan. LinkedIn itu banyak sekali Kak eh apa ya profesi-profesi di sana gitu. Jadi kalau Kakak komunitas marketing eh sales apa ya jualan rumah ya jualan rumah atau apa dong? Apa ya mau komunitasnya? Tapi kita cari lah dulu. Mm-mm. Jadi di LinkedIn ini tuh macem-macem agak-agak lambat pula ini kok. Ada komunitas di sana Kak. Kakak bisa join aja, join sebagai grup nih, grup. Atau bukan jualan, jangan rumah ya Kak. Kakak masuk grup marketing gitu. Ini Kak masuk sini nih. Public relation, club marketing, communication. Tengok-tengok lah yang orang Indonesia. Mana nih yang orang Indonesia? Digital marketing. Nah, ketika Kakak masuk-masuk ke mereka, Kakak akan tengok itu bahasa-bahasanya itu apa gitu. Loh, bahasa bahasa Inggris pula ini. Marketing Indonesia. Ini Kak, Indonesia Marketing Association. Oh, udah nih, udah dibilang association. Kak, ini Kak, Asosiasi Pemasaran Indonesia. Nah. Nih, langsunglah Kakak kontak nih, Pak Hermawan Kertajaya ini.
Gimana caranya? Copy aja langsung cari namanya. Hermawan Kertajaya. Mana? Kalau ini nih Kak, Kakak berteman lah sama Bapak Hermawan ini. Follow lah dia. Nah, tipsnya aku langsung spill di sini. Tipsnya itu sama kayak kita bermain sosial media manapun, teman-teman. Kita lihat dia ya. Dia ini pakai bahasa-bahasa Inggris. Gak apa-apa lah Kakak translate. Nah, nanti Kakak bilang lah super gitu ya, misalnya sangat menginspirasi, gitulah. Kakak kawan-kawanilah mereka, gitu Kak. Gimana Kak Sari? Cukup menjawab? Cukup menjawab dan ada feedback. Thank you Kakak, dapat kami jawabannya. Iya, betul. Jadi profesional ini harus dicari. Kita itu harus cari. Aku nggak tahu kalau di Facebook main nggak ya, tapi memang aku tuh mainnya di sini, di LinkedIn inilah dari segi profesional. Alright, dicoba ya. Nanti sekalian kita berteman di LinkedIn juga. Oke, siap. Thank you Kak Agnes. Sama-sama. Oke, kita geser ke Bu Guru Tio. Silakan Bu Guru. Oke, makasih Kak Anas. Iya, Aku mau nanya, tadi kan kakak ada cerita yang komunitas itu bisa dari WhatsApp, LinkedIn, segala gitu kan ya. Nah, nanti betul. untuk mendukung komunitas itu tuh kakak ada add sertifikat nggak di bagian supporting dokumen atau apa gitu? No, nggak No. mandatory. Itu Jadi, nggak mandatory. oke. Jadi kayak misalnya sekalian volunteer, mungkin nanti ada bagian volunteer, tapi karena ini masih belum Sama. dengan ini, Mm-mm. jadi nggak perlu ya. Nggak ada Eh, volunteering. Nanti mereka itu lanjut aja jawabannya itu mereka akan tanya di sini. Nih kawan-kawan, langsung aku spill. Kenapa kalian aku minta follow dan bla 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 itu? Di sini ditanya, do you fall into any following category and influence? Jadi mereka akan tahu sosial media kita. Di sini itu kita sampaikan ke dia. Saya aktif di blogger, saya aktif di YouTube atau di Instagram. Nah, itu nanti mereka cross check Bu Guru Tio. Jadi yang aku bilang aku menjadi aktif anggota ini itu mereka udah langsung konekin. Misalnya kayak tadi ya, contohnya Ibu Sari, masuklah dia di bagian Bapak ini eh description ini. Saya mulai bergabung di Indonesia Marketing per hari ini misal 23. Nggak apa-apa, langsung di statement aja. Nanti mereka udah tahu. Karena linkin kita masuk ke mereka ini. Itu. Thank you Kak Anas. Yes. Ya, jadi profesional ini kalian bisa ngambil dari LinkedIn saranku atau dulu aku sering main juga di deals.com. Kalian main udahlah ya. Kalau main oke. Kalau nggak pun ini aku ceritain lah ya. Deals.com ini sama, eh dia ini wadah volunteer, tapi kalian bisa nanya juga ke mereka. Jadi kamu cari yang namanya super mentor di sana. Ada yang udah main Deals.com nggak? Siapa yang suka cari mentoring di sana? Nggak ada. Pergilah kalian situ. Oke, nggak apa-apa, tenang. Jadi, aduh lemot ya. Nanti aku kirim. Jadi di Deals.com ini kalian bisa eh book super deal. Kalian bisa book super mentolnya, mentol. Ini nggak belepotan lah, aku. Super mentor kalian di sana. Oke, nanti ini private session lah ya. Nggak usah lah private session. Coba cek dulu deals.com, teman-teman. Deals. Aduh, jelek kali sinyalku pun. Udahlah. Oh, muang. Nggak bisa dia diambil. Jadi, deals.com itu kalian bisa booking super mentor di situ. Mentor. Oke. Oke, sembari ini apa geser-geser aku minta dulu pertanyaan dari Kak Eka. Silakan Kak. Kak Eka, monggo. Ya, malam Kak Agnes. Hmm. Ya, Malam. Kak, aku udah join sama beberapa grup di di komunitas-komunitas di LinkedIn. Kemudian Bagus. di situ kan ada komunitas food and terus aku ikut ada ini kan ada pelatihan training begitu Kak. Mm-mm. Ada training, ada pelatihannya.
Nah, apakah itu nanti bisa masuk nanti di situ? Bisa dong, bagus banget itu, Kak. Itu nanti aku akan kasih tahu di mana masukinnya. Ada sectionnya di belakang. Oh iya, oke. Karena kan Yes. saya kan belum begitu banyak pelatihan di bidang saya. Nah, Mm-mm. pas buka grup, saya coba tuh buka gabung. Habis itu disetujui dari yang ini kan, dari Aku putus-putus ya. Mohon maaf, ini suaraku atau yang mana yang putus-putus? adminnya. Putus-putus nggak putus-putus nggak suara saya? Agak-agak, tapi bolehlah kita ini. Kalau mau Sekarang bertanya gimana? sudah jelas? Iya, boleh Kak. Masuk, lanjut. Sekarang udah jelas, Kak? Iya. Sudah Kak Eka. Oke, jadi tuh pas dapat ini infonya aku gabung gitu. Kan via Zoom pelatihannya sama Mm-mm. trainingnya gitu. Jadi harapannya di situ tuh satu kali daftar itu bisa dapat 4 sertifikat. Jadi ada sertifikat ISO, sertifikat Food Management Service, HACCP-nya. Jadi udah Good. include. Nah, yang saya mau tanyakan itu bisa nggak nanti kita masukin di ini? Di CV kita jelasin bahwa kita ikut pelatihan-pelatihan itu gitu. Betul, bisa. Betul sekali. Justru itu cara yang benar ya. Jadi teman-teman yang lain udah dengerin kata Kak Eka, kalian berburu webinar gratis yang relevan dengan kalian. Kalau ada sertifikatnya lebih bagus. Dan join-join juga ke grup-grup mereka. Kadang banyak juga kan yang buka-buka grup. Gitu. Benar Kak Eka, betul sekali. Oke, jadi ini si dealsnya sudah muncul ya. Teman-teman sudah terlihat screen aku. Apakah sudah terlihat? Aku ragu nih karena mulai Sudah, keras. sudah. Oke, thank you Kak Jenny. Jadi ini dia deals.com. Kalian nanti cari yang namanya mentoring. Nih atas ya, teman-teman atas. Ini bisa cari lowongan kerja, tapi aku pakai ini untuk mentoring. Nih, nah di mentoring ini kalian bisa nyari kalian marketing ya, misalnya marketing. Nah, kakak bisa lihat ini super mentor Kristianto Saliman. Dia itu bagian planning apa, project manager, partnership. Teman-teman, ini itu free, gratis. Ya, sekali lagi aku bilang kawan-kawan ini gratis. Kalian tinggal minta booking waktu mereka. Nah, kakak ini nanti kalian booking aja waktunya. Ini dia open hari Senin tanggal 26 ini untuk ngebimbing satu orang. Nah, kalian ambil waktunya di sini. Kalian baca juga, oh dia ini master S2-nya dari ITB, S1-nya dari UPI. Inilah media-media yang membantu aku tahun lalu waktu menghunting beasiswa. Karena memang aku itu nggak, misalnya award di AAS ya, kan terbatas juga orangnya, mungkin ada kesibukan, pasti ada pekerjaan. Aku award dimanapun ku datangi lah, gitu. Ku cek-cek lah mereka, ku DM-DM, ku cari dari media-media seperti ini. Ya, jadi di mentoring. Aku dulu ada sesi-sesinya juga. Aku ini kalau misalnya lihat nama aku juga ada di situ ada beberapa sesi yang udah aku ambil gitu. Bisa mau share. Tapi jangan lagi kalian booking waktuku di sini ya. Yang lain lah maksudnya kalian cari gitu. Orang-orang lain lah kalian booking. Nah, ini aku karena aku di sini tuh untuk bagian safety. Safety di sini ada 8 session ini. Dulu aku juga buka untuk bagian review CV. Jadi tanpa aku bilang pun Australia Award itu udah tahu apa aja yang aku kerjakan, di mana aja gitu. Oke, silakan Kak Elin. Apa Kak pertanyaannya atau masukannya? Malam, Kak. Maaf, saya tidak bisa kasih nyala kameranya. Terapa apa Kakak? Lanjut Mhm. saja. Mhm. Kak, boleh lihat yang setelah kemampuan berbahasa Inggris tidak? Yang format tadi saya kelewatan Oh, sedikit tadi itu. Ada semutannya di situ. oke. Ini dari English ya Kak. Habis kemampuan bahasa Inggris, itu masuknya ke Ya, employment history atau pengalaman ya, bekerja. bekerja. Oh, ya. Nah, kemarin itu kita isinya
pengalaman kerja saat ini, ataukah bisa kita bercerita tentang pengalaman kerja sebelumnya, atau bagaimana? Dua-duanya kakak ini kan employment Oh, history oke. ini yang pertama kita masukin dulu apakah kakak masih sedang Tidak bekerja. bekerja. Iya, Nah, di iya, iya. bawahnya itu nanti akan ada lanjutannya previous relevant employment. Ada section bisa ditambah. Nah, jadi boleh yang Oh, lama-lama juga bisa dimasukin juga, Kak. Gitu, Kak Elin. iya, karena mungkin kemarin saya kan sempat isi itu format kakak waktu yang coba daftar 2025, tapi gagal itu. Iyo. Saya hanya isi di satu tempat saja. Hei, Oh, tidak. saya isi Isi banyak-banyak. pekerja. Ini. Oh, Ini nih, betul. Harus gitu. lihat. Ada dan sebelumnya relevan. Betul, Iya, betul, Kak. betul. Saya Nanti baru ditambah lihat. di situ. Aduh, gimana nih Kak Elin nih? Nanti bisa ditambah di situ ya. Tapi Kak, apakah apakah nanti kan ada pertanyaan, apakah Anda berniat untuk kembali bekerja ke organisasi ini setelah pulang? Apakah tidak ada kontraindikasi dengan kalau kita menjelaskan tempat kerja yang lain? Tidak apa-apa. Kan ini Kak Oh, histori pekerjaan. oke. Sekarang misalnya kakak yang penting di esainya itu, kalau kakak nggak kembali ke perusahaan itu, kakak meyakinkan panelis kakak punya tempat lain untuk berkontribusi, Hmm, Kak Elin. oke, siap, siap, siap. Jorok lah, Dek. Ih, kenapa sih ini? Aduh, jangan Aku dulu ini didorong, Bu. digigit semut Aku sama izin nanti. matikan dulu suara Ibu ini. Oke. Gimana, Bu Oh, Elin? siap, 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 Kak. Makasih banyak. Iya, aduh, Bu Elin. Oke lah, nanti Bu Elin mendekati bulan April, pokoknya yang rajin-rajin ikut aku follow bla bla bla, nanti aku akan kasih. Aku tadi mikirnya 5 apa 10 ya beasiswa untuk bantu aplikasi. Tapi nanti aku pikirin dulu ya. Pokoknya stay tune aja lah dulu. Nah, itu dia, Bu. Memang banyak orang yang mikirnya cuma satu aja. Kalau Agnes kemarin masukin hampir 7 ya organisasi yang aku ikutin. Jadi itu kita masukin di sini, Bu. Jadi mereka melihat sejarah kita, bukan yang sekarang ini. Oke, guys. Kak Elin sudah kelar. Aku tadi Kak Vincent ya. Habis Kak Vincent kita lanjut dulu. Ya, silakan Kak Vincent. Kak, anakku masih nangis-nangis. Bisa nanti lagi, Kak. Oke, aman-aman. Siap. Oke, kita geser ke Kak Febianti, Diane Suherman. Iya, selamat malam, Kak. Halo. Iya, eh, aku mau tanya, kan sekarang posisi saya itu lagi kuliah S2. Oke. Jadi memang mau apply-nya kan di tahun depan, jadinya bukan untuk yang tahun ini, karena kan yang Oke. S2-nya belum lulus. Nah, Yes. berarti kan dari nanti pas lulus, terus daftar AAS tahun depan tuh jaraknya mungkin hanya sedikit gitu, Kak, hanya berapa bulan Mm-mm. gitu. Nggak apa-apa. Berarti untuk bangun koneksi seperti yang kakak bilang tadi lewat LinkedIn bisa mulai dari sekarang ya, Betul, betul sekali. berarti ya. Bisa banget. Oke. Nah, iya. Terus saya kan juga memang sebelum kuliah S2 kan ada pernah kerja juga di special needs school di Mm-mm. Yang kenceng ya. Oke. Tuh, aku yang putus-putus kali ini. Nan- Halo? Iya, Putus-putus ya, Kak? iya Kak. Iya, ini lebih jelas Kak Feb. Yuk. Iya, iya. Aku ganti dulu WiFi. Oke. Ya, saya ulang pertanyaannya ya, Kak ya. Yes. Ya, kan saya pernah ngajar di Special Needs School di Bandung. Nah, itu kan Mm-mm. nantinya bisa dimasukkan ke histori pengalaman kerja begitu ya. Betul. Tapi nggak apa-apa kalau itu udah lama gitu. Oh, nggak apa-apa Kakak. Itu masuknya di Oh, employment history iya, previous. iya betul-betul ya, ya. Nah, itu tadi Siap. aku baru sedih juga dengar Kak Ibu Teli tadi bingung dia cuman ngisi satu. Jadi ini tuh kita ngisi semua, ya. Oh, iya, Employment iya. history, employment history saat ini, are you currently working here? Sama nanti di belakangnya itu ada yang previous relevant employment. Previous Jadi itu. mereka nanya sejarah kita. Oh iya, baik-baik, Kak. Iya, makanya tadi ku bilang buat yang karir break, Siap. sekarang ibu rumah tangga nih mau comeback lagi bingung, itu yang kita kasih relevan previous history kita. Karena kita udah jadi ibu rumah tangga hampir 3 tahun, hampir 5 tahun karena beban untuk mengasuh anak.
Gitu. Oke ya, kita lanjut dulu. Iya, iya. Iya, Oke, makasih Kak. sama-sama. Oke, ini professional member ya, teman-teman. Kalian please, bukan please ya, ibaratnya kalau mau sikalahkan bikin LinkedIn. Tapi kalau nggak mau pun, kalau jadi award bakal dipaksa. Ini tuh mandatory platform yang disarankan dari Australia Award. Jadi nanti ketika kita pre-departure di Bali juga akan belajar masalah LinkedIn. Kan daripada nunggu tahun depan atau nunggu kapan-kapan, kalian bisa belajar dari sekarang. Di sini ya, teman-teman yang misalnya sekarang itu bertanya-tanya, kenapa sih harus follow, harus share, kenapa sih harus like? Dia itu melihat interaksi kita di sosial media. Jadi ini mohon maaf nih, ternyata pernah ngasih komen-komen nggak bagus, ada sarannya di postingan siapa, itu mereka udah cek. Itu sudah ada verifikasinya teman-teman di sana. Makanya ini juga kenapa aku juga pengen teman-teman juga eh, berteman dengan sebanyak mungkin awardee. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang share-share, ini bagus, follow-follow aja mereka, biar nanti terlihat kalian itu berjejaring dengan baik, gitu ya. Nah, berjejaring ini bukan hanya follow, tapi berkomunikasi. Habis itu di sini teman-teman lihat ada sectionnya. Ini tuh bukan hanya centang, nanti akan dibilang ceritakan tentang item yang Anda pilih. Jadi kita ceritakan kenapa saya mengatakan saya ini ya receive prize award grant. Ini karena aku anak beasiswa. Terus aku mengatakan active in voluntary activities. Ya, kayak tadi kata Kak Feby tuh aktif mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Ya berarti kita volunteering. Terus aktif bersosial media. Ini nanti akan diverifikasi sama mereka. Oke? Oke, aku terima dulu dari Kak Jenny. Apa Kak Jen? Nyambung pertanyaan dari ibu yang sebelumnya tadi, kan Oke. ibunya bilang kalau kita setelah mau apply esai, kita bilang kita mau berkontribusi di pekerjaan kita yang lama nih ya. Misalkan kita mau Mm-mm. membangun sekolah kita yang lama dan lain-lain lah seperti itu di esai kita. Mm-mm. Terus misalkan nanti pada kenyataannya faktanya kita mau upgrade ilmu nih. Misalkan saya sekarang guru SMA. Tapi kenyataannya setelah ikut AAS saya kepengennya jadi dosen. Itu kayak apa ya? Ini sekarang kakak mau tuangkan di essay ya? Iya, Atau makanya tadi. kenyataan? Kita bedain dulu kenyataan. Karena aku pun di essayku aku bilang setelah aku kembali, aku pengen menjadi trainer gitu. Tapi kan Hmm, kenyataannya who knows gitu. Nggak tahu Oke, juga 2 tahun lagi itu jangan dilihat ke sana dulu. Sekarang oke. seberapa relevan kita dengan tujuan kita itu, Kak? Berarti kalau dilihat dari em, tujuan esainya, lebih baik kita memang yang pekerjaan sekarang, saya guru SMA nih, saya kan misal pembelajaran SMA yang berbasis pondok pesantren dan lain-lain, ya udah kita pakai itu aja dulu ya. Mm-mm. Boleh, itu aja dulu. Karena misalnya kalau kakak mau ke dosen tadi ya, Kak Jen, itu harus punya possibility dulu. Sekarang udah bangun relasi belum? Apakah dosen itu langsung keterima nanti, atau kakak masih proses lagi wawancara? Mana yang paling memungkinkan dikerjakan setelah pulang? Temen aku bolak-balik ganti. Mana yang Suaranya paling memungkinkan? putus-putus. Halo Kak Jenny, Ya, oke. ini sudah kedengaran ya? Udah. Ya, jadi pikirkan, pilih mana yang paling memungkinkan bisa dikerjakan gitu, Kak. Oke. Paham. Siap. Oke, sip, good. Oke, Kak Sally Helnida, silakan. Oke, selamat malam buat kita semua. Eh, saya mau nanya, sebenarnya sedikit saya flashback dulu ya. Seperti saya chat pribadi kepada eh, ada Agnes. Oh, Horas ada. Eh, Oh, aku baru ingat oh, diri muda. Ya. iya. Jadi saya itu sebenarnya sudah tahu AAS ini 2002
4 akhir ya. Wow, iya mantap. Cuma saya tidak tahu memulai dari mana. It's Jadi okay, saya dak. pengen, jadi memulai dari mana? Saya niat benar. Secara usia sudah tidak muda lagi, almost 50. It's okay. Eh, Ada award di nah, kita 48 tahun. Iya juga sering sharing dengan aku yang emak-emak ini. sama kita juga jadi emak-emak rempong ini sekarang ini ada. Ya, harus Eh, bermimpi saya berani. ya ini memang mimpi saya sudah sejak 2 tahun yang lalu. Ayo. Jadi Mm-mm. pengen di luar negeri, cuma tidak tahu mulai. Jadi awalnya itu. Jadi saya cari-cari jalur beasiswa, ketemulah sama AAS ini, dan saya Good. langsung jatuh cinta. Ya, ketemu sama AAS ini, tapi saya tidak tahu memulai dari mana. Jadi inilah makanya saya pepet terus ini si Edanya nih, gimana? Jadi mengenai Krikos itu tahun lalu pun saya sudah buka-buka Good. websitenya. Saya sudah searching-searching ini mengenai apa eh, kedepannya yang saya harus ambillah jurusannya gitu ya kan. Good. Karena eh, cuma memulainya ini sekarang saya tanyakan apakah mana baiknya kita melengkapi berkas-berkas kita dulu kah, Mm-mm. atau membuat itu apa namanya yang pertanyaan-pertanyaan itu apa sih ini essay essay. Essay. Mana Oke. lebih bagus step-step Oke, makasih atas penjelasannya. Untuk sementara itu aja dulu dah. Oke, mau lihat deh. Makasih Ibu Seli. Jadi, kalau dari aku, Kak, itu adalah mencoba mengerjakan semua aplikasinya dulu. Saat kakak udah coba, udah ada bagian aplikasi yang kurang, maka itu yang kakak kejar, Kak. Karena kalau kakak masih meraba-raba, naik turun, belum tahu startingnya dari mana, nah itu yang akan lebih sulit. Kakak sampai tahun depan pun nggak akan berani mulai-mulai. Oh, begitu. Dalam arti aplikasi ini kayak dokumen-dokumen begitu? Betul, dicicilkan, Kak. Jadi, yang mencoba AS ini banyak ya. Tahun lalu itu aku ketemu sama teman yang 7 kali nyoba, Kak Seli. 7 tahun dia menanti. Iya, Jadi iya, tahun iya benar. pertama itu dia coba, bukan hanya kayak ikut webinar gini, enggak. Bener-bener dia masuk ke websitenya gitu. Dia submit dulu lah apa adanya dia. Tahun kedua baru dia lihat, oh aku harus banyakin di sini. Coba lagi sampai 7 tahun, Kak. Iya, benar. Mentalnya luar biasa. Karena kalau kita misalnya udah ngumpulin dulu, tapi nggak pernah benar-benar klik submitnya itu, kakak nggak lihat rangkaian aplikasinya, itu sih. Oke, 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 oke. Terus Ya, begini, silakan. eh, saya kan sudah 24 tahun dari selesai studi ya. Mm-mm. Nah, 24 tahun saya udah selesai kuliah. Ini 27, Iya. 26, 25 tahun lah, 25 tahun. Jadi sebenarnya sudah cukup dewasa kali kalau punya anak ya kan. Eh, Mm-mm. Kemarin di Desember saya sudah menghubungi mantan dosen saya. Kebetulan dia masih tetap mentor di sana Oke. dan dia bersedia memberikan rekomendasi untuk saya. Good. Yang mau saya tanya di sini, apakah kita langsung minta dia bahasa Inggris rekomendasinya atau bisa bahasa Indonesia tapi kita terjemahkan nanti ke penterjemah tersumpah. Oke. Kak Seli, tadi kakak bilang kan, aku tahu AAS tapi belum tahu mau mulai dari mana. Ya, ini aku bilang aja sama Kak Seli, kakak udah masuk di ruang grup AAS, Iya. di WhatsApp, Eh, WhatsApp grup sudah masuk. belum dimasukkan. Oke, jadi buat teman-teman yang lain yang misalnya baru dengar ini apa, nanti Kak Seli stepnya satu masuk ruang WhatsApp grup yang aku bikin. Kalau ada Oke. yang kedua, kalau bisa Kak Seli juga cari juga mentor-mentor lain yang misalnya membuka sesi-sesi webinar gitu-gitu Kak. Add lah Iya. mereka, join lah di grup-grup mereka. Dan yang ketiga, kalau ikut alur dengan komunitas ruang belajar aku, di bio itu, di bio WhatsApp-nya nanti akan ada materi ya. Ini aku Oh, buka. Ada materi Kak yang bisa Kakak tonton dulu dari awal. oh begitu.
Nah, Ya, ya, ya. pertanyaan kakak tadi, letternya itu mau gimana? Udah dibahas di sana, Kak. Sudah aku bahas. Itu Oh, oke, oke. statementnya seperti apa? Aku ini masuk kategori mana? Sudah aku bahas di situ, Kak. Tes TOEFL-nya itu gimana? Timeline-nya udah ada. Jadi, mending kakak ambil sekitar, ya kalau masih agak repot 1 mingguan, coba tonton, catat. Baru ketika masuk webinar kayak gini, udah mulai apa bisa ngikutin ritme kawan-kawan yang lain yang udah duluan gitu sih. Iya, iya. Sebenarnya saya pun melihat YouTube-nya si Eda ini 2 hari yang lalu. Karena saya Iya, buka YouTube, jadi ketemu langsung, makanya saya follow di IG, terus iya, saya chat oke. langsung kan. Nah, ya, seperti Yes. itu. Oke. Mm-mm. Gitu aja dulu ya, Bu Seli. Oke. Biar Ya, nanti makasih. lanjut lagi. Jadi itu jawaban masalah refer letter sudah ada. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini jangan lupa pentingnya bersosial media buat kita semua, buat teman-teman semua. Terus kalau dibilang, Kak Agnes, eh, kalian, eh, kalian, mohon maaf ya. Kadang bahasaku informal ya guys, mohon maaf sekali. Kemarin ada yang curhat, Kak, aku itu udah bayar XXX 12 juta untuk mentoring, tapi aku gagal. Nah, sebenarnya mentoring itu juga nggak menjamin ya. Maksudnya tergantung kitanya juga, kualitas kita yang mau dibentuk, sama cara membimbingnya gitu. Kalau diriku, ya kayak tadi caranya itu adalah dari berbagai media, itu aku pepet-pepetin para awardee, kecap mereka. Jadi misalnya sekarang nih aku bangun relasi nih. Kalian follow seseorang, kalian ikut-ikut. Sekitar nanti bulan Maret baru mulai tanya-tanya gitu teman-teman. Ibaratnya kita ada personal approach-nya kita pakai, kita temenin ya. Oke, ini buat kita para ibu-ibu yang memang datang dari gender, nanti yang mau masuk dari ETG, ada yang nanyakan ETG itu apa? Equity Target Group, ini juga sudah aku bahas, teman-teman boleh tonton. Nah, di sini tuh akan masuk kita ke ini. Ini tick box. Apakah kamu identifikasi sebagai wanita dari background yang kurang beruntung? Nah, aku di sini centangnya household, yaitu penafkah utama ataupun kepala keluarga dari segi ekonomi saat itu. Lalu woman from disadvantaged social economy. Ini teman-teman yang kemarin juga harus strong ya. Redaksi kita menjelaskan mengapa kita menjadi ETG itu harus kuat. Dan di sini ada persuasif, tapi ada juga nilai yang kita tawarkan. Jadi misalnya aku ini jelasin, aku ini datang dari keluarga yang seperti apa. Keluarga aku itu aku jelasin juga, kita awalnya settle, namun ada badai kehidupan, ada tanggung jawab, ada yang keluarga yang meninggal, ada keluarga yang harus sakit. Jadi kalaupun ada yang kemarin nanya, Kak, suami dan saya itu PNS, tapi penghasilan kita ya tidak seberapa dan anak saya ada yang eh, mohon maaf spesial, anak spesial yang harus diurus, sehingga saya harus melepaskan karir untuk merawat anak ini. Nah, aku ini masuk dari kategori mana, Kak? Kata dia. Itu masuknya di ETG bisa dari disadvantaged background karena ada mengasuh anak. Meskipun suaminya ada penghasilan dan kalau di Indonesia kan dianggap cukup gitu ya dari kawan-kawan government, tapi dia ada mengasuh anak. Dan kalau ternyata ada social burden dari ekonomi, harus juga support orang tua, bantu ponakan, itu bisa juga masuk di sini, teman-teman. Saya rasa ini yang benar-benar kita harus banyak suarakan sama semua wanita-wanita Indonesia karena disinilah keistimewaan kita diberikan oleh Australia Award. Jadi disinilah section kita bercerita keunikan kita. Ini kan udah ada ya hari ini aku posting di Reels juga dan di TikTok ada 6 kategori kawan-kawan bisa baca dan kalau kalian masuk kategori itu disinilah ruang ceritanya di part sebelah sini di bagian gender ini. Disinilah kita ceritakan. Oke, aku terima dulu lagi dari Kak Dewi. Silakan Kak Dewi. Pertanyaannya Kak? Terima kasih Mbak Agnes. Iya. Yang pertama ingin saya tanyakan, maaf ini agak balik ke belakang lagi tadi, Boleh. masalah yang apa tadi previous relevant employment itu, Iya, pekerjaan sebelumnya. previous relevant employment, ya itu apa
berarti pekerjaan kita tapi yang relevan ya, karena kalau bicara relevan ini saya masih bingung ini, maksudnya relevan dengan pilihan research kita atau apa dampak penelitiannya kita nanti, bagaimana itu Mbak Agnes Oke, kira-kira? good pertanyaannya. Kalau aku istilahnya ada setitik pun relevan, aku masukin. Jadi kalau dilihat dari pekerjaanku 10 tahun itu aku di bagian safety, nyelamatin orang, di bagian kecelakaan. Sementara aku itu mau apply-nya bagian lingkungan gitu. Tapi di bagian kerjaku sebelumnya kan aku ada relevansi kayak untuk bertemu orang, memimpin rapat, berdiskusi. Jadi aku masukin aja dia, Bu Dewi, gitu. Tapi ini yang relevan ini pasti ada nilai karena Bu Dewi di sini nanti itu akan ada ceritanya di previous role ini ada ini loh. Responsibility responsibility kita di situ gitu. Jadi nanti ada sectionnya ini Kak Dewi, duties and responsibility. Mana nih? Belakang. Oh ya, itu bagian dari yang previous tadi itu ya, yang Iya, dutiesnya itu. sama di employment history yang currently sama previous ada section ini. Duties and Oh responsibility. itu, oh kita jelaskan di situ ya. Betul. Oh relevannya kita jelaskan di situ gitu ya Mbak. Betul sekali. Oh iya. Oke, terus yang satu Cocok. lagi Mbak Agnes, Silakan. yang terkait yang barusan Mbak Agnes jelaskan, masalah bagian apa kita isi untuk bagian woman itu Betul. kalau misalnya kita mau masuk juga di ETG misalnya itu bagaimana itu? Ada maksudnya kita masuk dua-dua gitu kan, misalnya bisa dua nih di provinsi sama apa target provinsi sama perempuan rentan yang enam salah satunya enam apa tadi Kriteria. ya kan, 6 kriteria. Nah itu bagaimana itu dijelaskan di sini Mbak? Kalau yang cewek-cewek yang dia dari provinsi itu udah dikonfirmasi sama AAI masuknya ID ETG, Bu. Jadi hanya boleh Ya. milih salah satu dari jalur itu. Jadi Ibu masuk di ETG wanita dari daerah tradisional atau terpencil, ya. Jadi Ibu tetap masuk dari ETG. Nanti ada centangannya di situ. Di sini centangnya. Ya, tapi kan provinsi kan termasuk juga ETG kan, Mbak Agnes? Yes, betul. Provinsi juga masuk. Jadi itu lain ya, itu lain ya ininya. Enggak, Ibu bilang aja di sini. Kakak bilang aja kalau memang kakak dari ETG bagian woman. Jadi itu akan dijelasin tetap cerita kakak yang dari sebagian bagian womannya. Tapi kalau kita masuk yang di bagian provinsi juga, maksudnya kita bisa target provinsi yang kan yang pakai KTP itu, Mbak Agnes. Bisa masuk ke sana, Nah, bisa. itu menjelaskannya di mana? Nggak ada ya? Aku nggak paham kalau itu ya. Tapi coba nanti tanya Kak yang dari jalur ETG provinsi. Cuman aku dapat Ya. 3 awardee. Mereka ada yang ASN, ada yang NGO. Mereka masuknya dari ETG. Mereka sangat bilang sangat menyarankan dari ETG, gitu Kak. Oke Gitu. Mbak Agnes, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kalau formulirnya aku kurang tahu kalau apakah itu sama atau enggak, tapi ini formulirku di bagian woman sama harusnya ini juga mirip-mirip ya, mungkin ada section yang berbeda. Oke, kita balik lagi menerima pertanyaan dari Kak Vincentia. Silakan Kak Vincent. Makasih Kak Agnes. Yes. Aku ada pertanyaan Kak. Jadi kan sebenarnya aku tuh saat ini sedang nyari-nyari dan tertarik dengan MGPP di UQ atau NPP di ENU. Nah, itu kan karena public policy, tapi pengalaman kebetulan aku saat ini PNS dan kalau ngomongin tentang komunitas yang tadi sudah dijelaskan, eh, aku join komunitas yang kayak belajar bahasa Inggris Good. sama hal-hal yang aku nggak tahu ya kalau grup-grup kantor itu masuk nggak Kak? Bisa di-mention nggak di situ atau gimana? Oke.
Jadi kalau yang di sini, kalau dia berbau cuman communication change itu nggak aku masukin. Kalau aku versinya ya. Jadi kita itu fokus ke profesional aja. Misalnya ini adalah sustain ya Kak. Kalau ini masih berlangsung dari dulu sampai sekarang, itu yang aku masukin. Mm-mm. Ya, ada juga yang udah selesai, tapi memang itu dia merupakan organisasi dengan satu tujuan tertentu. Nah, kalau Kak Vincent, ruang bahasa Inggris, dilihat lagi, kenapa itu menjadi profesional? Bukankah itu one time benefit? Nah, itu dilihat lagi, Kak, one time benefit atau long term. Nah, profesional ini aku ambil yang dia ini memang ada kontribusi dan ada jangka waktunya di sana, Kak. Gitu, komunitasnya. Oke, nah yang kedua aku mau nanya ini Kak. Jadi kan Mm-mm. karena saya PNS kan jadi masuk ke kelompok targeted juga kan kalau di AAS. Dia, Nah, Government of Indonesia, GOI. Mm. tapi kebetulan juga aku ini eh, merasa masuk ke ke box ETG gitu. Tapi aku mau Mm-mm. konfirmasi, aku masukkah ke box ETG juga karena kondisiku aku tidak masuk di provinsi atau eh, kriteria apa ya unfortunate background yang lain, tapi aku memiliki caregiving responsibilities terhadap dua anak dan satunya itu masih breastfeeding gitu. Apakah itu Mm-mm. ETG? Karena kan kakak tadi mention tentang abang. Kakak kan mention tadi tentang ini kan kak eh, punya anak yang disabilitas. Sedangkan Mm-mm. anakku puji Tuhan baik-baik saja. Apakah itu masuk ke ETG? Makasih ya kak. Nah, oke, good. Jadi, Kak Vincent yang misalnya kalau misalnya ETG ini, itu kalau kita ragu dengan diri kita itu, kemarin itu mereka bilang, kamu bisa apply dan kamu bisa statement apa yang mengarah ke situ. Atau kita bisa tanya langsung emailnya ke Long Term Australia Awards. Nanti aku share emailnya di sini buat teman-teman. Tapi menurut hematku ya, Kak ya, menurut hematku, kenapa menjadi caregiving? Karena itu takes time kita untuk menghambat kita mencapai karir dan cita-cita. Jadi kalau kakak masih berkarir, masih fine-fine aja, anak-anak masih bisa misalnya dititipin di childcare atau ini. Nah, di sini burdennya yang membilang kakak rentan itu kurang nendang jadinya nanti. Izin kak, aku bawa anak ke kantor setiap hari itu bisa. Nah, kakak bawa anak ke kantor setiap hari, anaknya dipegang atau kakak menghambat kakak berkarir juga atau gimana? em, ada yang bantuin sih kak. Nah, itu nanti poinnya lari dia ke sana itu, Kak. Seberapa sulit kondisi saat ini sehingga kita itu terhambat untuk berkarya, berstudi, ekonomi gitu. Jadi ke caregivingnya ke arah sana. Makanya kalau itu misalnya ada ibu-ibu entrepreneurship, dia harus jualan hijab dan dia bawa anaknya satu orang, nah itu dia kemarin shortlisted. Karena memang situasi dia seperti itu, walaupun dia cuan ya ibaratnya, ya saya sambil berjualan, saya sambil ini kemana-mana. Tapi ada hal yang membuat dia sulit tanpa si anak ini, gitu Kak. Gitu Kak, kalau di caregiving. Ya, satu lagi boleh kak? Oke, Oke. habis ini kita Eh, lanjut ke sini dulu lagi ya. siap kak. Jadi kan karena masuk kolom sedangkan untuk masuk ke box ETG itu masih tanda tanya ya kak. Betul, Misalnya kan kakak aku konsultasi mengisi, lagi. yes, mengisi Hmm. aplikasi, apakah aku bisa tetap jawab eh, apakah kamu mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan anak? Misalkan aku isi gitu kan, eh, Mm-mm. identifikasi diri sebagai ETG gitu kan. Nah, sementara menurut mereka aku nggak terkualifikasi di situ gitu. Apakah itu akan membuat aku gugur gitu loh, apa ya aplikasinya? Eh, aplikasi berarti tidak akan dipanggil jadi shortlisted, Kak. Tidak Nah, akan dipanggil ke interview. Jadi nggak berarti akan dapat notifikasi. dari awal aku harus tentukan apakah aku masuk ke box ETG atau masuk ke PNS Betul. gitu. Yes, betul. Itu harus benar-benar diambil dari sekarang gitu. Harus dipikirkan dari sekarang peluangnya, strateginya, sama data diri saya ini lebih memberatkan nggak? Misal nih Kak Vincent, terburuknya ada laporan dari kantor email, Dear Bu Vincent, saya melihat anak Anda sudah mengganggu gini gini gini. Dapat tuh jadi evidence gitu loh. Jadi sesuatu yang autentik,
yang memang kita sadari ini itu memberatkan kita sebagai wanita untuk berkarya. Gitu Kak Vincent. Atau Kakak lihat eh, saya ini absensi saya ini di atas rata-rata Bu karena izin urus anak, izin ini, izin itu. Itu bisa jadi evidence. Jadi inilah kita menceritakan ke mereka posisi kita. Semuanya bisa, yang penting evidence-nya benar dan valid gitu. Tapi ternyata kita mampu, dia juga udah tahu ya, kita mampu, kantor kita juga sangat menyediakan support, karena kan ada juga kantor-kantor yang menyediakan daycare, TPA, dan tempat penitipan anak. Saya juga dulu bergerak di bidang seperti itu. Jadi itu sulit untuk menjual alasan kita gitu. Tapi lebih enaknya jangan ragu untuk email ke Long Term Australia Awards. Oke? Oke, aku geser dulu sampai kita habisin dulu ya. Ini kita udah bahas tadi di sini, teman-teman, masalah gendernya. Kemudian di sini aku jelasin kenapa storyku. Jadi dulu ya, mungkin eh, ini si bocil udah datang. Aku tuh kalau dari segi sosial ekonomi tetap aku bikin, karena kalau mereka lihat ini lagi, misalnya slip gajiku ya, aku tuh di posisi country lead. Lah, tapi kok sosial ekonomi backgroundnya aku centang, karena aku banyak sekali kebutuhan yang harus aku urus dari keluarga dan lain-lain, dan itu aku berikan evidence-nya. Kenapa aku angkat ini? Karena jujur di aplikasi sebelah, beasiswa sebelah, mereka langsung nyinyir. Alah, Bu Agnes ngapain ambil beasiswa? Duitnya juga bisa, katanya. Hah, aneh kan? Padahal itu ada story yang kita jual. Kita ada alasan kenapa kita butuh untuk sekolah lagi, meskipun income kita anggap cukup. Atau dianggap orang cukup. Ya. Kan di mata orang juga menganggap kita, kamu bisa kok, kamu udah lumayan kok, gitu. Tapi kita yang tahu internal kita. Jadi hal-hal sensitif seperti ini kalian ceritakan. Oke, sini juga diisi previous scholarship-nya. Aku isi juga beasiswa prestasi atau ada penghargaan atau misalnya aku exchange ke desa lain. Ini nggak harus keluar negeri ya, ke desa lain. Pernah mengabdi kemana terus karena itu dapat fellowship, dapat dana lah gitu, boleh. Dan di sini aku jujur teman-teman, nih scholarship application. Kan ini antar negara ya, mereka tahu kita itu lagi hunting lebih dari satu beasiswa itu mereka tahu. Jadi kalau kita lagi apply Chevening, apply Fulbright, apply apa, cantumin aja di sini. Tuh, tahapnya apa. Ini versiku ya. Kalau misalnya ada award dibilang, nggak usah Kak isi no. Nggak apa-apa, bebas kalian mau ngikut yang mana. Tapi versiku itu, aku jelasin ini. Aku gagal di Manaki, terus aku saat itu kan di April kita masih nunggu tahap 1 di LPDP. Aku jelasin. Ya, jadi kalau memang udah pernah, ini akan ditanya, apakah kamu pernah menerima beasiswa ataupun apakah kamu pernah melamar beasiswa dari Australia tapi tidak berhasil? Jadi yang kayak Kak Teli ya, Kak Tel, nanti kan Kak Teli centang di sini yes. Kalau udah ngelamar tahun lalu atau 2 tahun lalu tapi nggak berhasil, itu dibuat yes. Kenapa? Ini dia tadi menjawab pertanyaannya Ibu Eda itu ya. Dia akan melihat kegigihan kita. Jadi yang udah ngelamar 5 tahun berturut-turut itu, 7 tahun berturut-turut, bolak-balik kepanggil atau tapi nggak eh, masuk dalam award mereka akan lihat, oh anak ini benar-benar gigih gitu. Jadi itu udah ada recordnya di mereka. Oke, ini masuk lagi kita ke area yang paling penting, masih sama dengan networking, tapi ini langsung communication. Nah, ini teman-teman. Buat teman-teman yang baru pertama kali dengar kan, dari mana kalian belajar tentang AS? Where did you learn? Belajar, mencari tahu, mendengar. Nah, ini, sorry, kakak-kakak bisa centang di sini. Apakah dari alumni? Aku bikinnya dari alumni karena aku dengar-dengar dari Instagram mereka, dari thread. Baru aku ikut dari websitenya juga. Nah, ini Indonesia Alumni WhatsApp Group. Ini nanti mungkin kalian bisa lah ya WhatsApp Group. Dari podcast, dari student. Ini dicentang aja semua. Ya. Setelah itu, kita masuk ke checklist dokumen. Oke, sebelum ke checklist dokumen, aku terima dulu dari Bella. Hai Bel, mau nanya apa Bel? Halo Kak Agnes. Hai Bella. Jadi kan tahun lalu kan
Bella daftar juga di, cuman Good. belum shortlist gitu. Jadi tahun ini Oke. rencana mau daftar lagi Kak. Mm-mm. Jadi tadi merhatiin yang Kakak jelasin gitu kan, dan bandingin sama aplikasi Bella nih, application form. Ternyata di bagian pekerjaan Mm-mm. itu memang saya buatnya tidak menjelaskan pekerjaan yang lama gitu. Jadi hanya posisi yang Oh, saat ini gitu, Kak. Jadi kalau misalnya sama. kita di kan saya di gitu, Kak. Jadi kalau misalnya kita berpindah dari beda posisi sebelumnya itu bisa dijelaskan juga walaupun sama-sama di lingkup yang sama, di instansi yang sama. Betul. Aku di satu perusahaan 5 jabatan, aku masukin dengan beda section, Bel. Oh, gitu. Iya ya, Kak. Oke deh. Dan juga tadi mau nanya juga, Kak, di bagian profesional Membership. membership. Ah, profesional nggak ada isi ya, nggak ada isi sama sekali. Berarti kalau misalnya Astaga, Bel. kita kayak saya gitu masuk ke ah, masuk asosiasi profesional, saya berarti masukin ke situ ya Kak ya, Iya walaupun memang dong. baru-baru ini kita masuk gitu, nggak apa-apa ya Kak? Iya, nggak apa-apa. Masukin di sini. Oh iya. Terus untuk evidence yang tadi Kakak bilang itu kita masukin ke other documents di submit form ya Kak? Nah, itu pintar. Betul. Oh, Udah tahu. itu berupa misalnya kalau misalnya kita hanya ada kayak sertifikat atau perlu ada kayak mungkin kalau di pemerintahan butuh SK gitu Kak, itu boleh dimasukkan gitu ya Kak? Masukin. Yang penting jangan over dari size yang diminta. Aku kayaknya ada masukin sekitar 15 supporting dokumen yang lain, Bel. Oh, Aku masukin berarti aja lah. boleh ya? Saya kira tuh cuman Boleh. apa yang diminta aja gitu Kak. Nggak. Jadi memang nggak Itulah makanya selengkap. perlu ruang-ruang berdiskusi. Ya betul. Terima kasih Kang Nas. Yes. Pokoknya tahun ini, Bel. Go. Ya Kak. Terus satu Oke. lagi Kak, boleh Hmm. untuk scholarship sama yang fellowship tadi. Memang Mm-mm. bukan kalau dia contohnya gini Kak, kita dari kampus kita perwakilan waktu itu ke Brunei gitu. Itu bisa kita Good. masukkan seperti itu. Betul. Ini aku Cuma yang Philippines dari kampus nih, waktu aku studi. kan balik lagi Kak, kan selalu bilang evidence gitu. Apa ini perlu kita buat masukin evidence-nya atau Enggak. tidak? Aku up di Facebookku aja. Jadi mereka nanti one day pasti cek aku udah pernah. Jadi sosmed itu menjadi evidence kita, Bel. Oke, ada sih Kak kalau di sosmed karena lumayan aktif di sosmed. Nah, Oke. betul. Jadi aku tuh nggak snapshot atau bikin dokumen, enggak. Tadi aku cantumin lah sosial mediaku, nanti mereka lihat lah ngapain-ngapain aja gitu. Jadi self branding itu penting banget untuk banyak hal sih, gitu sih. Gitu, Iya. Bel. Oke, Oke Kak. Iya, makasih Kak semakin kuat, Agnes. strong untuk tahun ini. Amin. Makasih Kak Agnes. Oke, good. Sebelum dokumen, ada lagi nih yang mau tanya si dari atas dulu ya. Kak Vincent tadi udah nanya. Bu FC mau nanya apa, Bu FC? Oke, makasih Kak Agnes kesempatannya. Sama-sama. Maaf ya nggak aktif kamera. It's okay, Bu. Ini Kak, jadi saya kan sekarang sedang nyicil-nyicil dokumen nih. Nah, sekarang Mm-mm. itu di tahap mau cari ini, bikin referee report, ya Oke. kan? Jadi adalah beberapa orang yang mau mau aku sasarin gitu, mau ditodong. Good. Pepet, Untuk todong-todong. yang Cus, cus, cus. untuk yang karena PNS kan, berarti kan butuh dua, yang Oh iya, akademik iya. sama yang non akademik. Nah, yang akademik ini di kampus ini ada dua dosen yang sangat bersemangat memberikan rekomendasi. Mm-mm. Yang ini memang dosen yang dulu aktif, maksudnya dulu memang waktu kuliah itu aktif banget nih komunikasi Mm-mm. dengan beliau karena beliau dosenku langsung begitu. Oke. Nah, lalu ada satu dosen lagi yang nggak dosen langsung tapi juga sering jadi teman diskusi.
beliau ini pernah jadi ambasador AAS selama 10 tahun. Jadi, kupikir kan tanda tangannya akan sangat bermanfaat kalau kita di Betul, Indonesia pakai ya, tahu gitu kan. Nah, jadi antara dua powerful. orang ini ya bingung gitu memilihnya untuk yang akademik. Nah, untuk yang non akademik itu yang profesional tuh aku tuh galau apakah kepala sekolah atau eh, bapak ini tuh kabit kabit di bidang yang sesuai dengan esaiku gitu, sesuai dengan nanti tuh aku mau ngapain gitu. Kebetulan memang kenal juga dulu di komunitas guru penggerak, Bapak Nih itu ketua komunitasnya gitu. Jadi kayak, aduh yang mana ya yang agak-agak sombong gitu ya, kebanyakan pilihan. Ya, Tapi kan betul. Sama-sama. strategi kan ya Kak ya. Yes. Oke. Kalau itu kemarin aku karena berat sekali, aku tetap submit di supporting dokumen. Tuh. Jadi aku dapat 5 referral letter. Tapi aku nggak tahu ini berlaku atau enggak ya. Ini caseku ya teman-teman. Caseku sekali lagi. Jadi aku submit 5 reference letter. Hmm. Oke, berarti tidak usah Aplikasi. memilih semua aja. Ya, jadi di aplikasiku itu ada partner jadi dari kampus 2, dari wakil direktur 1, sama dari dosen yang ngajar aku 1, kemudian dari partner orang Australia langsung 1, dari mantan bosku yang dari Cina 1, baru dari PT ku saat ini. Ya, PT ku saat ini. Jadi 5. Masukinnya di mana? Langsung aja aku kasih tahu di sini ya. Jadi nanti ketika checklist dokumen, teman-teman, sama KFC ini kan udah ada nih birth certificate, proof, certified. Ini eh apa? Formulatif. Nah, di sini itu ada reference letternya 2 kan? Nah, di sini Kak, di other reference letter ini udah aku bikin 2 page. Udah aku titip. Biar mereka yang milih. Bener juga ya. Iya, aku titip di Ternyata sana. oh, Betul. jadi Itulah yang dijual di satu strategi. jadi di satu PDF ada 2 gitu ya. Betul. Oh, mantap. Terima kasih. Satu lagi. Satu Ya. pertanyaan. Jadi Mm-mm. kebetulan apa ya, project apa-apa ya nyebutnya ya Kak ya, yang mau Mm-mm. dilakukan itu anggaplah project lah gitu ya. Kontribusi. Mm-mm. Iya kan. Eh, di kita tuh di tempatku tuh susah banget nyari komunitasnya, kemudian nyari materinya, bahkan kan kita guru tuh ada platform pembelajaran guru. Nah, di Ya. situ aja tuh nggak ada gitu. Ada sih, tapi mepet-mepet doang gitu. Jadi Mm-mm. cara masuk nggak masuk, tapi aku kerjain aja sih gitu. Maksudnya Oke. sebagai bukti ikut pelatihan apalah. Nah, di situ tapi nggak ada sertifikat, cuma ada surat keterangan menyelesaikan materi itu bisa nggak ya Bisa. dijadiin Bisa, udah bagus itu ada surat keterangan. Bahkan kalau aku yang, nah, teman-teman aku kasih tahu ya, kenapa pentingnya kalian berlinkin Ria. Nih, jadi aku tuh banyak ngikutin webinar yang gratisan, ada projectnya, tidak punya sertifikat malah Bu FC. Nggak ada sertifikat, nggak ada SK belajar. Aku jadikan LinkedIn-ku ini sebagai portofolioku yang menyala, apa bukan menyala ya. Jadi kegiatan-kegiatan umum aku masukin di sini KFC. Aku ikut training apa. Kadang kan ada training-training yang misalnya mereka cuman sales ya, sales tentang menghitung lingkungan hidup, tapi nggak ada ininya, apa nggak ada sertifikatnya. Aku masukin di sini. Hari ini aku mengikuti pelatihan ini dengan tim ini. Jadi aku snap, aku foto. Nah, foto itu jadi FK? evidence juga, Kak. Inilah yang kita serahkan ke mereka. Oke. Nah, ini aku ikut aja. Ada yang aku sebagai ngajar, tapi aku juga banyak ngikutin orang. Nah, di LinkedIn ini kan karena profesional. Nanti di bawahnya itu ada bagian ini, bagian sertifikat-sertifikat, ada volunteering, ada rekomendasi. Nah, sebenarnya KFC yang paling nendang, kalau misalnya di kami tim apa ini ya, profesional, buat guru juga bisa, Kak. Di bagian rekomendasi ini, itu kita bisa lihat berapa banyak orang yang merekomendasikan kita.
Ya, itu kita bisa minta di sini. Jadi kalaupun teman-teman yang di keguruan sulit mendapatkan misalnya dari Kepseknya, kalau kalian berelasi sama siapapun di LinkedIn ini, suatu saat kalian bisa minta rekomendasi. Halo Bu, boleh rekomendasikan aku nggak? Aku sebagai guru penggerak sini. Nanti mereka akan kasih rekomendasi. Ini aku hide rekomendasiku ya. Aku hide eh, dari beberapa orang soalnya. Soalnya mereka itu langsung pakai nama. Presiden ini, CEO ini, manajer ini, itu mereka pakai nama di sana. Gitu Wow. KFC. Jadi gunakan sosial media kita untuk bahan evidence kita saat melamar ini. Gitu. Mereka akan lihat juga. Itu. Terus gini Kak, kemarin itu jadi kan ikut beberapa sesi, terus dari sekian banyak sesi itu aku tuh dengar ada narasumber tuh yang bilang kalau bingung cari mata kuliah apa segala macam, coba aja email kampusnya. Aku kerjakan Kak 3 hari yang lalu nyoba Good. email profesor random di Monas. Bagus. Dibalas Kak besoknya. Bener. Nah, kan? Secepat itu dibalas. Jadi, buat teman-teman mungkin aku berbagi pengalaman thread. Jadi kan selama ini ragu gimana ngomongnya. Aku tanya Kak sama ChatGPT kan. ChatGPT bikinkan kalimat email yang cocok buat profesor di sana. Betul, bagus. Dibuatin, ternyata memang mereka seproaktif itu mendukung kita. Jadi ayo kita semangat yuk. Ternyata kita mendaftar ke tempat yang memang sesuportif itu. Betul sekali, Kak. Sangat suportif. Jadi, aku seneng nih kalau udah tipsnya langsung digawekan gitu ya. Maksudnya, kamu berani email, kamu berani arrange Zoom, itu mereka akan welcome. Ketimbang kita terkurung dalam ketakutan kita sendiri. Itu sih. Itu yang harus kita lakukan. Oke, KFC. Yes, Makasih teman-teman. Kak. Kasih juga. Jadi di sini ada dokumen sudah ada di sini ya. Jadi dimasukin di sini reference letter. Kalau dapat satu juga boleh satu aja. Lalu yang ada dokumen ini tadi sama si apa tadi ya? Dulu Pak Bella ya. Oke, sorry Bella. Bella tadi nanyanya kemana? Nah di sini di ada dokumen ini masukin. Aku ada dokumennya, aku masukin sertifikasi, award, karena aku dari bagian sosial ekonomi, parents medical payor, kemudian husband husband yang tidak bekerja. Nah, husband yang tidak bekerja ini kan bukan karena suamiku sakit, bukan karena suamiku malas. Dia di sini ada puluhan lembar PDF, suamiku ngelamar kerja tapi nggak diterima. Nah, gitu. Jadi, di situ ada bukti suamiku itu keep going. Selama bertahun-tahun itu dia selalu apply, tapi belum nyantol, sehingga memberatkanku sebagai wanita yang menjadi penafkah. Ini true story, jadi sesuatu yang kita kasih evidence-nya kepada mereka. Ya, mohon maaf ya, ibaratnya, Kak, suamiku unemployment karena XXX gitu ya, karena malas lah, karena judul lah. Ya bisa juga kayaknya dikasih statement letter dari RT. Dari RT aja teman-teman. Minta dari RT bahwa memang bunda ini sangat bekerja keras menghidupi keluarganya dan dari perilaku sehari-hari suaminya kurang berperan. Bisa seperti itu. Oke, jadi selesai sudah submit. Yeay, selamat Anda menjadi awardee Australia Award. Nanti habis ini masuk ke joint selection team. Oke, sebenarnya ini hanya sampai 20.33 karena aku jadwal ngomong anak. Aku hanya nerima 4 pertanyaan ini aja, teman-teman. Mohon maaf, aku akan menerima dari Kak Novi, Nuri, Eka, dan Dewi. Sisanya kalian boleh masuk di ruang grup. Di situ ada Google Form untuk bertanya. Kalian boleh tanya di situ. Silakan, Kak Novi duluan. Ya, halo, terima kasih Kak Agnes. Halo. Ini aku mau nanya soal yang working experience itu kan previous experience working itu kan aku udah 15 tahun yang 15 tahun yang lalu. Nah, sekarang itu lebih ke kayak punya usaha sendiri gitu. Itu bisa dimasukin jadi working experience yang sekarang nggak? Bisa Usaha dong, sendiri itu. entrepreneur. Kak Novi bisa masukin entrepreneur. Jadi nanti masuknya di self individual gitu. Aku itu juga kemarin pilih juga private individual karena aku ini kan freelancer. Aku hanya berdasarkan based on project Kak Nov. Jadi K3 saja kalau ada panggilan aku dicari. Kalau enggak
Kayak gini lah, kalau kalian lihat aku magabut-magabut gitu di TikTok karena nggak ada yang kerjaku. Mungkin besok ada yang manggil. Jadi bikinnya private individual, freelancer atau entrepreneur gitu. Oke. Oke, bisa kok. Terus mau Nah, nanya yang evidence-nya nanti dari klien kakak. iya. Evidence-nya dari klien. Oh, eh, evidence-nya dari klien kalau misalnya aku kan kayak bikin apa namanya play space gitu kan. Itu berarti bisa nggak evidence dari foto-foto kegiatanku selama ini atau harus ngambil testimoni dari peserta? Bisa kok. Dari foto-foto, dari LinkedIn itu bisa kok. Masukin aja Oh, situ. oke. Terus mau Teman-teman, nanya, oke, mau teman-teman aku izin sekalian live di TikTok ya. Kasihan juga teman-teman yang di ruang belajar ini mereka kesepian. Aku kasih dulu sebentar. Sembari kalian ngomong, gak apa-apa ya, teman-teman. Kita share ke oke. mereka. Mungkin pertanyaan kita ini bermanfaat. Oke, bentar. Oke, silakan Kak. Ya, terus aku mau nanya yang jalur ETG itu. Mm-mm. Nah, kan sebenarnya kalau aku lihat itu syaratnya itu sebenarnya kayaknya aku nggak terlalu masuk ya untuk ibu rumah tangga ya. Aku Oke. bukan juga jadi tulang punggung keluarga. Mm-mm. Terus em, aku juga nggak punya disabilitas. Hanya anakku memang masuk ke disabilitas tapi bukan yang Harus diurus gitu ya. bukan yang sampai pernah dengar. Oke. Jadi, Jadi adanya dia harus ada terapi ada dan jadi kalau Tourette syndrome itu ada komorbidnya itu yang bikin mm-mm. agak susah adalah dia jadi anxiety gitu. Itu yang bikin aku Oke. harus dekat dengan dia. Gitu. Dan itu kira-kira apakah aku bisa membuat cerita itu Bisa. menjadi apa ya? Apakah harus agak didramatisir atau bagaimana supaya bisa kira-kira Nanti mereka mereka oke minta evidence, Kak Nov. Jadi kalau misalnya kita bisa menafkahi, tapi anak kita berkebutuhan khusus, itu kakak harus ada evidence-nya dari dokter. Misalnya mendiagnosa anak kita punya pemberat apa. Dan ini juga kemarin itu ada yang masalah anxiety ya, terpilih jadi awardee. Jadi dianya yang anxiety, tapi dia berprestasi loh. Tapi dia anxiety dan itu dibuktikan dia beberapa kali kayak kontrol ke psikolog dan dia punya kecemasan dengan dirinya sendiri dan dia masuk di bagian disability. Tapi kalau Oh, kakak bisa masuk di caregiving. gitu. Iya Kak, Kayak anxiety bisa masuk ya? Mm-mm. Bisa, Oh, bisa masuk. oke. Jadi Oke. disability itu banyak ragamnya ya. Kemarin aku Iya, dititipin sama Ordi juga. Dia dokter, tapi dia disability. Tapi bukan psik, nggak fisik gitu lah, bukan fisik. iya, bukan Dia fisik ya. psikologi, ya. Dia dia seorang dokter loh. Padahal dia masuknya di bagian disability, Kak Nov. Oh, oke. Ya Terima kasih. dibuktikan. Oke, Kak Terima Nov, kasih. sip, sama-sama. Oke, kita geser ke Kak Nuri. Nuri Kindra, silahkan Kak Nuri. Oh, terima kasih Kak. Sama-sama. Saya mau bertanya, em, boleh nggak ini nanyanya sedikit agak berbeda dari aplikasi. Jadi ingin menanyakan Kak, untuk yang wawancara kemarin, Kakak Oke. itu menggiring opini. Apakah perlu menggiring akan dibawa kemana arah pembicaraannya itu? Dan apakah kakak punya trik khusus ketika berwawancara kemarin sehingga menarik hati dari para uh, pewawancara di sana? Kemudian kak, sekiranya yang membuat kakak terpilih sebagai awardee itu apa ya kak? Karena jujur kemarin tuh pas wawancara saya kok agak gugup dan harusnya saya bisa mengeluarkan apa yang
kekurangan saya di situ, maksudnya yang bisa ditonjolkan, tapi saya nggak keluar itu karena kepotong-kepotong terus, karena mereka itu kayak belum selesai dipotong, saya dipotong gitu Kak. Jadi gimana sih Kak triknya kalau supaya bisa menjadi disukai gitu oleh pewawancara. Sementara dua pertanyaan itu Kak, terima kasih banyak. Oke, Kak Nuri. Wow, sebelumnya selamat. Congratulations. Masuk shortlisted itu sangat perjuangan, ya nggak, Bu Teli? Ya kan? Dari banyak orang kita terpilih itu rasanya udah, sampai merinding aku. Dar, der, dor, gitu. Jadi itu cuma selangkah lagi. Oh, aku disuruh pakai kacamata sama anakku. Udah, nanti lalu itu. Oke ya. Jadi, gue usah pakai kacamata. Menyukai sebenarnya bukan disukai tapi how to convince other ya, teknik komunikasinya ini Kak Nur ini. Tapi kalau kakak bilang kenapa aku terpatah-patah kayak dibantah atau kayak dicegat, ya ini tipsnya nggak ada selain practice. Practice makes improvement. Ya, kalau kita nggak latihan ngomong, kakak nggak akan tahu ragam stylenya orang-orang gitu. Aku jujur, ini aku berusaha untuk friendly ya sama kalian. Maksudnya friendly. Karena aku itu orangnya tegas. Basically aku agak judes, tegas karena aku auditor gitu. Jadi kalau misalnya aku ke lapangan, nggak ada gini-gini santai-santai langsung. Salah ini gitu. Tapi ketika sama orang lain, aku mau berusaha mengambil posisi yang lain gitu Kak Nuri. Jadi ketika dengan bapak-bapak itu kan, nggak mungkin juga aku bilang, aku ini country lead. I've been to Australia, I know your government gini-gini. Nggak mungkin kan. Aku memposisikan diriku bahwa aku ini sebagai future studentnya kalian, aku punya kapasitas, aku punya kompetensi, dan aku kalian mau dengerin ceritaku. Nah, kalau sebenarnya mereka itu saling overlapping bertanya, kakak punya space. Kakak bisa bilang, excuse me, may I continue my explanation and I will let you give your time to ask me a question. Boleh juga, gitu Kak Nuri. Jadi kakak harus ngedrill deh, harus latihan. Ya, saranku, aku belum bisa janjiin sekarang, tapi kalau memang teman-teman mau praktis denganku ya monggo. eh ya itu sih, aku hanya bilang praktis, praktis make perfect gitulah. Kalau kita nggak latihan juga sulit ya. Aku walaupun dibilang orang, kakak ini ekstrovert, tapi untuk persiapan AAS aku hampir 10 orang juga yang interview aku. Aku mendengar persepsi mereka. Jadi bukan berarti aku harus sok pintar, enggak. Mereka koreksi, kakak kamu kecepatan. Kakak kamu ekspresinya terlalu tajam ya. Itu mereka koreksi kita, latihan, latihan, latihan. Itu Kak Nuri. Oke? Sip, lanjut ke Kak Eka. Teman-teman Tadi yang yang di Kak, tadi TikTok, kalau ada pertanyaannya boleh belum. dibuat ini ya pertanyaannya juga. Nanti aku mampir ke kalian. Karena di sini hanya tinggal 3 orang lagi. Oke, tadi udah hilang ya? Satu orang lagi Tadi hilang. Kak, Oke, yang pertanyaan saya Malam yang Kak. kedua tadi belum dijawab Kak. oke bentar. Oh, Yang mana Nur? yang itu yang membuat kakak terpilih sebagai awardee sekiranya apa ya Kak menurut kakak? Nggak tahu sih. Kalau kata-kata orang, kasihan katanya orang itu sama aku karena aku di PHK. Daripada aku nganggur di Indonesia katanya, pergilah ke Australia. I don't know, I don't know. Aku nggak tahu, to be honest. Aku nggak ngerti. Jadi waktu interview itu juga em, mereka nggak terlalu nanya. Mereka cuma bilang, do you have any question gitu. Aku bilang, can I bring my family? I don't have any job. Yes, just come in. Udah selesai. Ya ibaratnya sepesimpel itulah mereka. Tapi di akhirnya mereka bilang gini, since you don't have any strategic position, probably you can try next year. Ah, langsung lah udah aku bilang sama papi. Pi nggak jadi kita pergi. Kata orang itu tahun depan kita coba, aku bilang. Itu sampai di mock kayak gitu loh aku di ruangan. Tapi ya by the way tetap terpilih. Jadi kita nggak tahu rahasia yang ada di dalam itu seperti apakah aku nggak tahu. Cuman mungkin mereka milih aku nggak tahu juga ya. Nggak bisa ada yang menjawab itu. Oh ya, jujur aku agak kesel kalau ada yang bilang kayak gini, Kak, kasih aku tips trik. Aku nggak tahu tips dan trik ini gimana. Itu kayak shortcut ya, shortcut gitu. Ibaratnya kalau udah makan obat ini langsung langsing gitu. Aku yang gemuk ini langsung langsing. Itu nggak ada gitu itu. Makanya kalian kalau disuruh tonton ini, baca ini, cek ini, itu proses. Itu proses untuk kita bertumbuh, proses untuk kita dibentuk.
Karena kalau hasilnya langsung instan, kayak Indomie ya kenyang sesaat, nanti juga udah lapar lagi, malah berabe gitu. Sama juga. Kalau aku bilang dari story hidupku itu terlalu banyak kerikil tajam, gelombang, badai, but I don't give up. I don't give up. Mungkin itu yang mereka lihat ya. Anak ini tuh kasihan. Aku bilang sama klien, aku tuh kasihan. Jujur, aku udah punya ya misalnya income yang wah, aku tuh nggak pernah beli iPhone. Aku baju itu selalu thrifting, second, Shopee. Jadi mereka lihat aku sangat kucel lah mbak ini. Dari mana lah dia nih datang? Terus kalau kalian lihat misalnya story kehidupanku, mau YouTube, mau apa itu. Masa Lore, kok sedih banget? Ya mungkin nggak tahu itu kali mereka milih. I don't know. Ya kak, aku nggak bisa jawab yang bagian itu. Harus kita tanya ke mereka. Tapi tenang, ada ranking katanya. I don't know. Mereka bilang rankingnya bagus, aku juga nggak tahu. Mereka lah yang menilai. Oke guys, langsung kita ke Kak Eka Prasetya. Silakan Kak Eka. Malam Kak Agnes. Oke, silakan. Kak, ini aku udah mau tanya terkait referee report itu. Kemarin waktu pertemuan dengan Bu Tuti itu kalau aku nggak salah kalau PhD itu referee reportnya itu hanya dari dosen pembimbing S2 gitu. Oke. Tapi ada juga yang saya dengar yang diutamakan itu adalah kontak dari email gitu persetujuan dari supervisor kita gitu. Itu kalau PhD. Tapi ada juga yang kudengar kalau ada juga referee report itu dari pimpinan kita gitu. Jadi ada dua. Itu yang mana Kak? Yang benar? Aku bingung di situnya. Terima kasih, Kak. Hebat sekali pertanyaannya. Namun, jangan ragu, ada mentor senior andalan saya yang selalu membimbing saya. Kak, silahkan follow Pak Solihin Mode sama Pak Wahyu Saifuddin. Mereka terbuka. Nanti aku colek mereka. Jadi kami ini lagi lempar-lemparan ini. Kalau di threads itu ada yang nanya sama Pak Solihin atau Bang Wahyu, Kak, ini aku orang ibu rumah tangga, mereka colek. Ini nih. Nah, kakak juga gitu, mampir. Jadi dua bapak-bapak ini yang PhD sekarang di Flinders, mereka juga yang bantu aku untuk drill wawancara. Jadi review esaiku juga mereka bantu gratis, wawancara juga mereka bantu gratis. Jadi aku sarankan Kak Eka spesifik, pepet aja langsung bilang, halo Pak Solihin, saya diarahkan oleh Kak Agnes menjapri Bapak gitu. Ya, luas nanti sama mereka. Boleh Kak Eka? Siap, siap Kak Yes. Agnes, makasih. Iya, biar enak PhD-PhD-annya. Oke tim, Siap. oke tim, inilah udah kayak macam di apa Wak, di pabrik. Oke, terakhir Kak Dewi, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya, Mbak Agnes. Yang pertama saya ingin tanyakan itu, saya itu kan sempat career break, cuman sekarang memang sudah ada kerjaan gitu. Nah itu pas masuk di ETG itu perlu dijelaskan enggak career break-nya itu? Karena posisinya sekarang kan sudah bekerja. Cuman memang sempat vakum lama begitu sampai bertahun-tahun kan. Nah, itu yang pertama Mbak Agnes. Tahan dulu. Kemudian, Tahan dulu. Satu. Nanti lupa pula aku udah banyak ubanku ini. Siap-siap. Jadi, Kakak mau ETG karena apa, Kak? Apa cerita hidupnya? Mau di bagian yang mana, Kak? Itu Mbak, karena sama seperti Mbak Agnes itu yang patriarki. Oh, jadi oke. karena itu ya, jadi sempat harus jadinya harus menanggung gitulah ya. Ya. Oke. Oke. Nah, career break itu kalau memang dia ceritanya dari social economy background, Kakak perlu ceritakan. Jadi, aku harus terpaksa berhenti karir karena mengurus keluarga, karena problem, apa-apa itu ada ya. Kita bisa buat. Oh ya, di sini kalian jangan ragu ya. Mohon maaf, tahun lalu itu ketika aku masuk ETG, aku itu juga banyak berteman ya. Memang aku senang berteman. Kayak mana lah udah dipecat kan banyak lah teman kita ya. Kita juga kepo-kepo lah gitu ya, tanya-tanya. Ada yang terpilih karena memang dia kayak suaminya celeweng lah, suaminya makan uangnya lah, judol lah, apalah. Dan dia sempat broken home, apa gitu-gitu. Dia terpilih juga masuk shortlisted. Hanya saja memang baru dikirim lagi esainya, aku tengok
kayaknya masih ada poin-poin yang masih kurang gitu. Jadi beliau udah bagus, value-nya udah ada, esainya juga sudah ada. Dia mirip kayak Nur. Jadi dia sulit berbicara, nggak fluent. Nah, ini yang aku bilang kawan-kawan, selain kita punya ruang grup nanti WhatsApp, ayo kita coba latihan practice English every day. I mean, just rekam gitu, hello, good morning, I want to bla bla bla. Dulu aku seperti itu. Jadi itu dilakukan praktisnya, ya Kak. Kak Dewi, kalau Kakak mau ceritakan Kakak karir backgroundnya gara-gara something dengan female from disadvantage, lakukan. Lakukan di section yang aku jelasin tadi, di gender. Oke, Kak Dewi, lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu kan ada keterangan dari penjelasan ETG-nya kan, ada boxnya, Ya, di boxnya. Nah itu betul. dibatasi nggak jumlah perkataannya? Oh, enggak. Mau semua pun sikat aja lah. Mau dari lima-limanya itu bisa di tick box dan ininya juga nggak ada batasan. Yang ini, please explain ini nggak ada batasan. Tapi aku be wise, aku samakan dengan essay 2000 kata. 2000 karakter. Ya. Kemarin aku coba, aku bikin kayak satu bab gitu, boleh, boleh. Tapi, yo masa satu bab? Ya udahlah, karena di essay dia bilang 2000, aku pakai 2000 karakter. Oh iya. Gitu, Kak. Kalau di essay kan memang dibatasi ya 2000 karakter, Mbak Agnes. Betul, Nah ini betul. perlu tidak kita jelaskan secara garis besar di essay, di yang kan ini secara mendetail ya, please explain further regarding ini. Mm-mm. Nah, ini secara perlu tidak secara garis besarnya dijelaskan di essay juga? Oh, enggak. Nggak usah ya, beda ya. Enggak, aku beda. Jadi memang Jadi, lebih ke research-nya ya. betul. Jadi waktu di essay itu mereka nggak tahu aku dari disadvantage Oh. background gitu. Jadi yang, tapi ini case by case ya Kak, case by case. Aku harus hati-hati bilangnya. Kalau memang kalian ada mau menyinggung jurusan studi kalian, kontribusi kalian dengan background kalian saat ini dari disadvantage background, do it, lakukan di essay. Tapi kan aku enggak, jurusanku yang mereka tanya itu tentang jurusan, universitas, kontribusi, itu enggak ada kaitannya dengan backgroundku, tapi lebih banyak tentang studiku. Nah, karena 2000 karakter, aku pakailah semua kolom di essay itu menunjukkan kesungguh-sungguhanku untuk belajar teknik lingkungan. Di lain sisi, di part 11 ini, aku pakailah menunjukkan seberapa rentannya dan seberapa butuhnya aku dibantu, gitu. Aku dua cerita yang berbeda Kak aku bikin. Tapi ada juga kawan-kawan yang kayak misalnya HR ya, aku juga baca dia HR, terus dia kasihan, dia memilih kandidat cewek, tapi usernya juga memilih kandidat cowok. Nah itu dia masukin di essay dia karena ada hubungannya dengan kerjaan dia, ya monggo. Yang penting sesuai dengan jawaban yang diminta dari essay. Gitu Kak Dewi. Yang terakhir Mbak Agnes. Monggo, Yang lanjutlah. terkait dengan statement letter itu apa itu yang berkaitan dengan apa woman from disadvantage, maksudnya yang itu ya, maksudnya misalnya kita nih kalau misalnya kita dari apa caregiver itu berarti Betul. statement letternya dari suami gitu, apakah bisa seperti Yes, itu? betul. Pilihlah yang paling tinggi hierarkinya. Kayak tadi tuh, Bu FC ya, banyak sekali yang mau mendukung statement letter dia. Pilih yang paling powerful. Jadi di sini nih, walaupun di sini namanya statement letter as breadwinner, ini tuh ada dari laporan Pak RT, ada laporan dari komunitas, itu ada statement letter dari orang-orang yang mensupport kami gitu. Dari ragam sumber, Kak. Oh berarti setiap poin itu ada statement letternya, jadi bisa beberapa? Betul, betul sekali. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Agnes. Yeay. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak. Mohon maaf teman-teman yang di Zoom sampai di sini dulu. Cukuplah saja berteman denganku. Aduh, apa pula itu lagunya ya? Oke. Terima kasih. Aku tidak bisa sharing banyak dan again, teman-teman, saranku jangkau sebanyak mungkin informasi. Jangan fokus dari satu sumber,
Banyak sekali sekarang webinar-webinar yang gratis. Kalian rajin-rajinlah di sana, rajin-rajinlah mendengar, rajin-rajinlah bertanya, rajin-rajinlah berdoa. Oke? Semangat selalu. Izin aku boleh snapshot karena kenang-kenangan dan juga untuk aku bikin portofolio. Jadi ini masuk portofolio juga. Oh ya, kemarin kita kan mau buka ruang belajar bahasa Inggris ya. Tolong Japri kalau ada yang berminat mau jadi admin, mau jadi struktur organisasi atau tim, secepatnya aku akan invite beberapa orang yang memang berniat. Nanti kita bangun komunitasnya. Alright. Oke, kita berfoto dulu. Ini kalian tahu nggak ini apa? Simbol apa? Ini simbol BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tapi nggak usah itu. Aku tadi karena ngajarnya, nggak usah. Gaya-gaya aja lah, gaya-gaya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu. Kayaknya masih ada yang belum on cam, masih terfreeze. Kak Dewi, aku tahan dulu ya. Aku tahan. Nih. Oke, guys. Oke, sekali lagi. Oke, gaya-gaya. 1, 2, 3. Ini baru page 1. Tunggu page 2. Sabar. Sabar. Oh ya, tahun lalu itu aku tuh banyak dibantu sama Gama. Nanti aku spill-spill deh yang bantuin aku. Siapa tahu tahun ini mereka masih bisa. One more. 1, 2, 3. Alright, sudah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Sampai jumpa di sesi Terima kasih selanjutnya. Mbak Agnes. Terima kasih Nanti Mbak kayaknya sesi Agnes. selanjutnya aku akan bahas 4 sesi, esai 1, ya mungkin 2 atau 3 sesi ya tentang esai. Jadi fokus kita di esai. Teman-teman boleh fokus nanti lihat cara menjawab. Oke, sayonara. Ditunggu Semangat buat kita kakak. semua. Izin